Saya Debbie Afrianti, NIM 017030044, kelas reguler A1, Prodi Sistem Informasi semester 6. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS MK IT Service Management tahun ajaran 2019-2020, dosen pengampu Ibu Cindy Wulandari MKom. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa materi secara singkat yang telah dipelajari sebelumnya. Materi yang pertama, mewujudkan layanan prima. Ada dua hal yang harus diperhatikan agar layanan prima bisa terwujud. Yang pertama yaitu dimensi kualitas layanan. Menurut Garvin, terdapat 8 dimensi kualitas layanan yang satu sama lain saling berketerkaitan. Yang pertama, performance. Yang kedua, fitur. Yang ketiga, reliability. Yang keempat, kesesuaian. Yang kelima, ketahanan. Yang keenam, serviceability. Yang ketujuh, estetika atau keindahan. Yang kedelapan, kesan atau kualitas. Selanjutnya yang kedua, faktor penyebab buruknya kualitas layanan, yaitu produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan, intensitas tenaga kerja yang tinggi, dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai, terjadinya gap komunikasi, memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama, perluasan atau pengembangan layanan secara berlebihan, visi bisnis jangka pendek. Kemudian, materi yang kedua, A-Sharp-Qual. A-Sharp-Qual merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan yang didasarkan pada skala multi-item yang dirancang untuk mengukur ekspektasi dan persepsi pelanggan. Metode A-Sharp-Qual ini memiliki 7 dimensi. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, fulfillment. Yang ketiga, system availability. Dan yang keempat, privasi. Yang kelima, responsiveness. Yang keenam, compensation. Yang ketujuh, kontak. Model A-Sharp-Qual ini juga sering dipersepsikan sebagai model terbaik yang sangat cocok untuk mengukur jasa-jasa berbiaya tinggi dan memiliki resiko tinggi, serta jasa-jasa berbiaya rendah dengan resiko rendah. Maka dari itu, para peneliti termotivasi untuk mengembangkan model-model ini. Alternatif yang diharapkan bisa lebih sesuai lagi untuk konteks-konteks yang lebih spesifik. Materi yang ketiga, menyelaraskan permintaan dan penawaran layanan. Untuk menyelaraskan permintaan dibutuhkan peramal permintaan, di mana peramal permintaan ini menjadi masukan yang sangat penting dalam keputusan perencanaan dan pengendalian perusahaan. Permasalahan permintaan ini dibagi menjadi 4 metode. Metode yang pertama, peramalan berbasis saat ini. Metode yang kedua, peramalan berbasis permintaan masa lalu. Peramalan yang ketiga, melalui eksperimentasi. Peramalan yang keempat, yang terakhir, peramalan berdasarkan minat konsumen dan pendapat pakar. Selanjutnya, materi yang keempat. Materi yang keempat, strategi mengelola permintaan. Agar dapat mengendalikan variasi permintaan, maka perlu ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut dengan cara mencari sumber informasi yang dipergunakan untuk kebutuhan, seperti data penjualan, historis, publikasi umum, dan survei pelanggan. Namun, dalam setiap momen tertentu, perusahaan berkapasitas tetap akan menghadapi salah satu dari kondisi-kondisi berikut ini. Kondisi yang pertama, permintaan berlebihan. Kondisi yang kedua, permintaan melampaui kapasitas optimum. Dan permintaan yang ketiga, permintaan penawaran seimbang pada tingkat kapasitas optimum. Keempat, kapasitas berlebihan. Lalu, apa yang harus dilakukan apabila salah satu kondisi tersebut terjadi? Yang harus dilakukan adalah mengelola permintaan tersebut, seperti 1. Menawarkan layanan komplementer. Yang kedua, mensegmentasikan permintaan. Yang ketiga, menerapkan sistem reservasi dan overbooking. Dan yang keempat, menawarkan intensif harga
Yang kelima, mempromosikan permintaan di saat sepi. Kemudian, bagaimana cara mengelola penawaran layanan? Caranya dengan menerapkan strategi-strategi berikut ini. Yang pertama, penjadwalan shift kerja. Yang kedua, meningkatkan partisipasi pelanggan. Yang ketiga, berbagi kapasitas. Dan yang keempat, merancang kapasitas fleksibel. Yang kelima, menyediakan pelatihan bagi karyawan. Dan yang keenam, memperkerjakan karyawan paruh waktu. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.